Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang sebuah amalan yang sederhana, namun memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Amalan ini dapat membawa kita kepada hidup yang penuh berkah dan kemuliaan. Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri memiliki beberapa manfaat yang sangat besar. Di antaranya, yaitu yang pertama, membuka pintu rezeki. Dengan mengirim Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezeki kita dilancarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Sahabat beriman yang Allah cintai, bahwa dengan bertakwa dan berdoa, termasuk dengan membaca Al-Fatihah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Mengirim Al-Fatihah adalah salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, kita sedang memohon kepada Allah untuk memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, termasuk dalam hal rezeki. Rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Dengan rutin mengirim Al-Fatihah, kita juga melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan ketakwaan. Dengan mengirim Al-Fatihah, kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, dan Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Surah Al-Fatihah juga merupakan doa perlindungan dari segala macam bencana dan musibah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Hadits riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan membaca Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari segala bentuk bahaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Al-Fatihah mengandung doa yang sangat kuat untuk memohon perlindungan dari segala macam bencana, musibah, dan penyakit. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, memohon agar Dia menjaga kita dari segala hal yang dapat membahayakan jiwa dan raga kita. Al-Fatihah juga dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kekhawatiran. Membaca Al-Fatihah dapat menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Dengan mengingat Allah melalui Al-Fatihah, kita merasa lebih aman dan terlindungi, karena kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita dan siap memberikan pertolongannya kapan saja. Dengan rutin membaca Al-Fatihah, kita tidak hanya memohon perlindungan dari segala macam bahaya, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih tenang, aman, dan penuh berkah. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga kesehatan jiwa dan raga. Doa Al-Fatihah bisa menjadi penyejuk bagi hati yang gelisah dan obat bagi tubuh yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihah adalah ruqyah, penyembuh. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dapat memberikan ketenangan batin dan mengurangi stres. Ketika hati kita gelisah atau pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, membaca Al-Fatihah dapat membantu menenangkan jiwa dan memberikan rasa damai. Al-Fatihah mengandung doa-doa yang memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah yang dapat memberikan kekuatan mental dan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Doa ini mengingatkan kita akan kekuasaan dan kasih sayang Allah yang selalu siap memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada hambanya. Jangan ragu untuk selalu membaca Al-Fatihah, baik dalam keadaan
keadaan sehat maupun sakit, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 cara mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Berikut adalah caranya, yaitu yang pertama, suci dari najis. Pastikan diri dalam keadaan suci dari najis. Lakukan wudhu jika diperlukan. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga diri dalam keadaan suci adalah langkah pertama yang sangat penting sebelum memulai ibadah atau doa. Dengan berwudhu, kita tidak hanya membersihkan diri secara fisik, tetapi juga mempersiapkan diri secara spiritual untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu membantu kita untuk lebih khusyuk dan fokus dalam berdoa, karena kita merasa lebih tenang dan siap untuk memohon kepada Allah. Selain itu, menjaga kebersihan diri juga merupakan bentuk penghormatan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita serius dan tulus dalam beribadah. Selalu pastikan diri dalam keadaan suci sebelum mengirim Al-Fatihah atau melakukan ibadah lainnya, agar doa kita diterima dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, menghadap kiblat. Usahakan untuk menghadap kiblat agar doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Menghadap kiblat saat berdoa adalah salah satu adab dalam beribadah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat, yaitu arah Ka'bah di Makkah, merupakan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Dengan menghadap kiblat, kita menunjukkan kesatuan hati dan tujuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap kiblat adalah bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, yang pada akhirnya akan membawa keberkahan dalam doa-doa kita. Selalu usahakan untuk menghadap kiblat saat berdoa, agar doa kita diterima dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdoa dengan khusyuk. Lakukan dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Baca setiap ayat dengan tartil dan tadabbur. Khusyuk berarti menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya dalam doa, tanpa terganggu oleh hal-hal duniawi. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dan menyadari bahwa kita sedang berbicara langsung dengannya. Keikhlasan dalam berdoa berarti kita memohon kepada Allah dengan niat yang murni, tanpa pamrih atau keinginan yang tersembunyi. Membaca setiap ayat dengan tartil, yaitu dengan pelan dan jelas, membantu kita untuk lebih memahami makna dari setiap kata yang kita ucapkan. Tartil juga memastikan bahwa kita tidak terburu-buru dalam berdoa, sehingga setiap doa yang kita panjatkan benar-benar berasal dari hati. Tadabbur atau merenungkan makna dari ayat-ayat yang kita baca. Yang terakhir, memperbanyak mengirim Al-Fatihah. Lakukan setiap hari, baik saat pagi maupun sore hari, agar keberkahan selalu menyertai kita. Mengirim Al-Fatihah secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan menjadikan Al-Fatihah sebagai bagian dari rutinitas harian, kita mengingatkan diri kita akan kebesaran Allah dan memohon perlindungan serta petunjuknya secara terus-menerus. Melakukan amalan ini di waktu pagi dapat memberikan kita kekuatan dan semangat untuk menjalani hari dengan penuh optimis dan keyakinan. Sedangkan mengirim Al-Fatihah di sore hari dapat menjadi penutup yang menenangkan setelah seharian beraktivitas, memohon perlindungan dan keberkahan untuk malam yang akan datang. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan ketakwaan. Dengan mengirim Al-Fatihah secara rutin, kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan yang mungkin selama ini tertutup. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, dan Dia akan memberikan rezeki serta keberkahan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Saudaraku, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu mengingatmu dan mengirimkan doa-doa terbaik untuk diri kami sendiri. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah, kesehatan yang sempurna, serta perlindungan dari segala mara bahaya. Limpahkanlah kepada kami kekuatan iman dan ketakwaan, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Anugerahkanlah kepada kami ketenangan hati dan pikiran, serta kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk kesulitan dan cobaan yang tidak mampu kami hadapi, dan dekatkanlah kami dengan segala kebaikan dan keberkahan yang Engkau ridhoi. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap kata yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan amalan-amalan yang diridhoinya. Mari kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan memohon keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.